Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aijaya Fitri Ani dari Program Studi Manajemen Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pidato mengenai prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat, nikmat dan karunia-Nya yang kita terima pada sore hari ini. Kedua, salawat serta salam kita panjatkan pada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syariat Islam yang diberlakukan oleh Allah kepada manusia memiliki beberapa tujuan utama guna menjaga dan menarik kemaslahatan serta menolak dan mengantisipasi timbulnya berbagai kerusakan pada 5 hal pokok yang menjadi sendi-sendi kehidupan seorang muslim dan muslimah, yaitu 1. Menjaga jiwa. Kedudukan jiwa dalam agama dapat perhatian yang sangat besar dan virtual untuk dijaga dan dipelihara kelangsungannya, serta mencegah hal yang dapat mengancam atau menghilangkan jika jiwa atau nyawa seseorang. Bahkan untuk kepentingan ini, syariat memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang pada saat seseorang mengalami kondisi darurat, seperti orang yang tersesat di hutan, menderita kelaparan yang parah, namun ia tidak menjumpai makan apapun selain bangkai. Maka dibolehkan baginya memakan daging bangkai tersebut sekadar menjaga nyawanya agar tidak melayang, sehingga tidak boleh berlebih-lebihan hingga kenyang. Begitu juga saat seseorang merasakan sangat haus yang menjadi kerongkongannya, tapi tidak didapati minuman apapun selain khamar atau minuman keras. Sementara jika khamar itu tidak segera diminum, berakibat nyawanya akan hilang, maka diperbolehkan baginya minum khamar itu sekadar menghilangkan dahaganya. Jadi, walaupun kondisi darurat itu dapat memperbolehkan sesuatu yang semuanya diharamkan, namun dalam penerapannya tidak boleh berlebihan alias sekadar mengisi perut yang sangat kelaparan atau membasahi kerongkongan yang sangat kehausan. Selain itu juga, demi menjaga kelangsungan hidup manusia, maka agama melarang umat Islam untuk bunuh diri atau membunuh orang lain tanpa hak, pengguguran kandungan atau aborsi, serta perbuatan yang lain yang mengancam jiwa seperti berkelahi, tawuran, dan semacamnya. Terkait dengan penularan virus corona yang mengancam jiwa manusia di seluruh dunia, termasuk di tanah air, maka para ulama melarang penyelenggaraan sholat Jumat, sholat fardu, taraweh, dan sholat id berjamaah di masjid atau musola. Dikarenakan berkumpulnya banyak orang itu akan dimudahkan penularan virus corona yang dapat mengancam keselamatan jiwa banyak orang. Karena itulah penjagaan jiwa lebih didahulukan daripada pelaksanaan sholat berjamaah di masjid atau musola yang bisa digantikan pelaksanaannya di rumah masing-masing. Dalam hal ini sangat jelas tuntunannya dalam surat Al-Baqarah ayat 195, di mana Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk menjerumuskan diri mereka dalam kerusakan. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW melarang umatnya agar jangan sampai bertindak yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, yakni dengan sampai seseorang tertular virus corona atau menularkan pada orang lain. Yang kedua, menjaga akal. Akal adalah nikmat terbesar setelah nikmat kehidupan nyawa. Dengan akal itulah seseorang dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, dapat memilah dan memilih mana yang baik dan bermanfaat serta mana yang merusak dan merugikan. Dengan akal, manusia bisa terbang melebihi kecepatan burung dengan diciptakannya pesawat terbang, mengalahkan singa, beruang, buaya, hiu, paus, dan lain sebagainya yang kekuatannya dan ukurannya tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia. Bahkan luar angkasa pun bisa ditembus dan perut bumi bisa dieksploitasi kandungannya untuk kepentingan manusia secara luas. Akal ini pula yang dapat mengantarkan manusia menemukan kebenaran serta menjemput hidayah. Karena itu, eksistensi akal harus senantiasa dijaga dan dirawat kemaslahatannya. Untuk tujuan inilah maka syariat diwajibkan umat Islam untuk menuntut ilmu, menganjurkan untuk banyak berpikir bagi kebaikan diri, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Selain itu melarang mereka dari konsumsi narkoba, minum minuman yang memabukkan, menonton film porno, main game, dan semacamnya, karena dapat merusak otak manusia. Yang ketiga, menjaga agama. Agama sebagai penuntut hidup manusia agar teratur, tertib, seimbang lahir dan batin, serta mengarahkan manusia agar hidup bahagia, selamat, dan mulia dunia dan akhirat. Karena itulah syariat menetapkan berbagai tuntutan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan eksistensi agama, seperti menegakkan sholat 5 waktu sebagai tiang agamanya,
berjihad melawan penjajah yang dapat membahayakan kelangsungan agama, menyebarkan dakwah Islam baik secara lisan, tulisan, dan maupun aksi-aksi sosial. Selain itu juga syariat melarang berbuat syirik atau musyrik, kufur, nifak, keluar dari Islam, kawin dengan non-Islam, di mana semua itu dapat menggerogoti bahkan bisa meruntuhkan ketahanan agama seseorang atau muslim. Juga tidak boleh menghina Tuhan dan agama lain karena sama saja dengan menghina Tuhan dan agama Islam itu sendiri. Yang keempat, menjaga keturunan. Keturunan ibarat separuh jiwa keberlangsungan hidup manusia yang diberi anugerah berupa naluri seksual. Dengan berketurunan, manusia akan dapat melanjutkan tugas kekhalifannya untuk memakmurkan bumi dengan berbagai hal yang bermanfaat bagi sesama sesuai dengan tuntunan ilahiyah. Maka menjaga keturunan menjadi perhatian yang penting dalam syariat Islam agar tercipta harmonisasi kehidupan sosial mulai dari lingkungan rumah tangga, komunitas, masyarakat hingga tatanan bangsa yang mendukung ketahanan sebuah negara. Untuk itu juga, maka Islam mengatur sistem pemeliharaan keturunan berupa disyariatkannya pernikahan agar naluri seksual dapat tersalurkan secara syah dan halal, serta reproduksi manusia dapat terjaga kemaslahatannya dengan melahirkan keturunan yang baik. Begitu pula Islam melarang perzinahan dan penyimpangan seksual lainnya yang dapat merusak kemaslahatan keturunan serta mencegah penyebaran penyakit kelamin akibat penyimpangan seksual. Jika tidak dicegah, maka tentu saja akan mengganggu kesehatan dan kenyamanan hidup masyarakat. Selain itu juga ditetapkannya pelarangan aborsi, vasektomi, dan tubektomi tanpa alasan yang dibenarkan, disebabkan perbuatan-perbuatan tersebut dikategorikan sebagai upaya pemutusan keturunan. Yang kelima, menjaga harta. Yang kelima, menjaga harta. Harta merupakan wasilah tercapainya berbagai keinginan hidup bahagia, juga bisa mendukung pelaksanaan ibadah. Dengan harta orang bisa membeli pakaian untuk menutup aurat yang notabene adalah satu syarat syah Islam sholat. Digunakan untuk bersedekah, berzakat, wakaf, hibah, berhaji, mendukung kesuksesan acara peringatan hari besar Islam, dan lain sebagainya. Karena itulah harta harus dilindungi eksistensinya karena bisa mendukung tegaknya atau suksesnya perjuangan agama. Terkait manfaat harta yang sangat besar ini, maka syariat mewajibkan umat Islam untuk mencarinya dengan cara yang halal. Bahkan menggolongkan pencarian nafkah halal itu sebagai bentuk jihad yang bila mati saat mencari nafkahnya, maka matinya termasuk mati syahid. Kemudian setelah harta atau uang itu diperoleh, hendaklah digunakan untuk memenuhi kepentingan pokok seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya yang statusnya halal. Juga tidak lupa untuk berbagi kepada sesama lewat sedekah, zakat, infak, sedekah yang bermanfaat untuk melindungi harta dari kejahatan dan musibah sekaligus melipat gandakannya. Selain itu tidak diperkenalkan pula harta tersebut dipakai secara berlebihan atau untuk sesuatu yang sia-sia seperti foya-foya, merusak barang sendiri atau semacamnya. Syariat Islam juga melindungi hak kepemilikan harta seseorang yang diperoleh dari jerih payah keringat sendiri, dengan seperangkat peraturan yang melarang siapa saja untuk mengganggu harta milik seseorang baik mukmin ataupun kafir. Karena itu Islam melarang tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, pembegalan, pemaksaan, perampasan atau penjarahan, penipuan, vandalisme atau pengerusakan atau perbuatan jolim lainnya yang merugikan orang lain. Sementara itu meski syariat memperbolehkan pemilik harta mengembangkan hartanya sesuai dengan ide dan keinginannya sendiri, namun tetap saja jangan sampai melarang syariat sehingga ada larangan menjalankan transaksi yang mengandung riba, tipuan, spekulasi, menimbulkan barang kebutuhan umum dan semacamnya. Teristimewa lagi, syariat diwajibkan pemilik harta untuk memproteksi harta miliknya, sehingga jika pemilik harta itu mati karena melindungi hartanya, maka ia tergolong mati syahid. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.